Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, seorang guru asal Pulau Buton, Sulawesi Tenggara berkesempatan untuk mengungkapkan isi hatinya kepada Paus Fransiskus di Geraha Pemuda Gereja Katedral Jakarta pada perjalanan apostolik Paus ke Indonesia. Lewat kesempatan tersebut, Ana merasa bersyukur bisa menjadi bagian dari Scholas Occurrentes Indonesia tentang pendidikan dan juga toleransi beragama. Viral di sosial media, seorang guru asal Pulau Buton, Sulawesi Tenggara bernama Ana Nur Amalia mengungkapkan isi hatinya kepada pemimpin Gereja Katolik sedunia Paus Fransiskus di Geraha Pemuda Gereja Katedral Jakarta Pusat. Ana merupakan bagian dari Scholas Occurrentes Indonesia, salah satu dari 70 Scholas di dunia yang merupakan sebuah komunitas pemuda yang didirikan oleh Paus Fransiskus di Buenos Aires, Argentina pada tahun 2001. Di depan Paus Fransiskus, Ana mengungkapkan rasa syukurnya untuk pertama kalinya dalam hidupnya ia berada di dalam katedral, sebuah gereja yang disucikan umat Katolik, berseberangan langsung di depan Masjid Istiqlal, tempat dirinya beribadah. Melalui Scholas Occurrentes inilah membuka pandangannya tentang pendidikan dan toleransi. Dan kita akan membahasnya langsung bersama Ana Nur Awalia, guru asal Pulau Buton. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar Mbak Ana? Assalamualaikum, gimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Mbak Ana, kita langsung saja nih melakukan perbincangan nih. Bagaimana nih Mbak Ana kesannya bisa berdialog langsung dengan Bapak Suci Paus Fransiskus pada perjalanannya ke Indonesia nih, Mbak Ana? Baik, beliau memberikan pesan-kesan yang sangat bijaksana dan saya juga memandang beliau sebagai pemimpin negara Vatikan. Sehingga untuk mendiskusikan hal-hal seperti pendidikan, masalah politik, ataupun masalah anak-anak jalanan misalnya, saya pikir sangat relevan dengan beliau. Oke baik, Mbak Ana, ini bagaimana nih bisa menjadi salah satu pembicara gitu atau yang bisa diundang untuk berdialog langsung dengan Paus Fransiskus? Apakah ada kategori khusus sampai akhirnya Mbak Ana bisa langsung bercengkrama dengan beliau? Yang jelas bukan gimmick, saya melalui proses tes dan lulus sebagai siswa. Kemudian saya mengikuti program Italia dan Afrika di Afrika, Liberia, menjadi seorang siswa dan juga relawan pendidikan. Dan tentu saja tidak digaji, pemirsa. Ini merupakan murni relawan pendidikan yang terjun langsung melihat anak-anak di pinggiran jalanan yang tidak mendapatkan akses pendidikan yang mudah. Baik, menjadi salah satu berkesempatan langsung juga berdialog dengan Paus Fransiskus. Yang saya lihat, saya juga di sana, Mbak Ana, melihat Mbak Ana begitu terharu sampai meneteskan air mata. Ini bagaimana nih bisa bisa terharu gitu saat kemarin Mbak Ana bisa berbincang langsung dan juga berdialog langsung dengan Paus Fransiskus. Apa yang membuat terharu nih Mbak Ana? Yang membuat saya terharu bukan perbincangan saya dengan Bapak Paus Fransiskus, yang membuat saya terharu adalah pengalaman pendidikan saya bersama tim Scholas, kemudian pengalaman saya terjun langsung ke desa-desa melihat bagaimana anak-anak didik di pedesaan itu jauh dari akses informasi tentang pendidikan dan juga beasiswa. Kemudian banyak anak-anak perempuan yang misalnya menjadi korban pemerkosaan atau pelecehan, itu tidak mendapatkan keadilan dan perhatian gitu dari pemerintah setempat. Jadi itu yang membuat saya terbayang dan kemudian menitikkan air mata. Baik, begitu terbayang ya karena juga menjadi salah satu bagian pendidik gitu ya Mbak ya di tempat-tempat sekolah yang di luar batas atau yang tidak terjangkau di Indonesia. Mbak Ana, ini yang menarik juga saat di Geraha juga tentunya kan dihadiri oleh Menteri Pendidikan kita nih ya. Bagaimana sampai akhirnya Mbak Ana juga bisa menyalurkan aspirasi Mbak Ana tentang menjadi guru di tempat-tempat yang jauh gitu di Indonesia? Iya, sebenarnya Menteri Pendidikan juga terlibat dalam kegiatan ini karena merupakan bentuk kolaborasi dengan Tunas Bhinneka yang diinisiasi juga oleh Kemendikbud. Dan tepatnya sejak bulan lalu kegiatan ini juga sudah terlaksana. Itu ada di Institut Kesenian Jakarta.
yang dihadiri oleh 250 siswa dan guru ya, yang lintas agama. Di situ ada agama Islam, Katolik, Buddha. Jadi tidak ada agama tertentu yang dispesialkan atau diistimewakan, tidak. Itu adalah merupakan dialog pemuda yang murni membahas soal isu-isu pendidikan, isu diskriminasi, bullying yang sangat banyak diperoleh oleh siswa, dan dihadiri juga oleh kementerian ya, Kementerian Pendidikan. Jadi saya pikir dialog pemuda yang jarang terjadi ini akhirnya juga dilaksanakan di IKJ yang merupakan momentum yang luar biasa gitu. Oke, baik. Berarti ini juga aspirasi dari teman-teman pemuda juga mungkin di sekolah Okurentes dan Oh, juga betul. teman-teman pemuda lainnya ya, yang mungkin Mbak Ana juga Betul. ikut terlibat langsung bagaimana sih isu-isu pendidikan yang ada di sekolah-sekolah yang sulit dijangkau gitu yang di Indonesia. Lalu Mbak Ana, kemarin juga Paus Fransiskus sempat melihat atau berdialog langsung dengan Anda gitu. Beliau juga menyampaikan bahwa beliau sangat tersentuh gitu melihat Mbak Ana dan juga teman-teman pemuda lainnya yang di Indonesia. Bagaimana nih kalau dari Mbak Ana untuk menanggapi perkataan Paus Fransiskus itu? Saya melihatnya beliau tanpa jubah agama ya. Saya melihatnya beliau merupakan pemimpin negara Vatikan yang peduli dengan anak-anak jalanan, rakyat miskin kota, dan juga pendidikan atau edukasi. Sehingga saya tercerahkan gitu. Saya banyak mengambil ibroh atau pembelajaran dari beliau yang mau mewadahi dan menginisiasi adanya kegiatan seperti ini gitu, yang jarang banyak dilakukan oleh para pemimpin negara ataupun pemuka agama. Dan saya pikir ini merupakan kesempatan yang luar biasa yang bisa jadi bahan pelajaran bersama, bukan hanya saya pribadi, tapi juga mewakili seluruh siswa dan pelajar di Indonesia dan juga dunia gitu. Karena ini merupakan ajang internasional, bukan hanya ajang lokal ataupun nasional, karena banyak dari tim sekolah itu berasal dari berbagai negara gitu, bukan hanya satu negara. Baik, Mbak Ana, lalu bagaimana nih awal mulanya Mbak Ana bisa tergabung dalam suatu komunitas atau sekolah Okurentes ini yang merupakan besutan dari Paus Fransiskus? Boleh diceritakan mungkin Mbak Ana? Wah, ini sudah kira-kira 4 sampai 5 tahun yang lalu ya, saya tergabung melalui interview, kemudian tes ya, tes yang cukup rumit menurut saya karena mereka tentu saja menyeleksi dengan ketat gitu. Nah, berikut setelah bergabung kemudian terdaftar, kami mengikuti rangkaian pembelajaran di Zoom, dan kemudian pembelajaran yang terjadi yaitu diskusi antar 50 pemuda dari seluruh negara di belahan dunia. Jadi saya bersama 50 anak muda lainnya secara global atau secara internasional, lintas agama, lintas suku, lintas budaya, dan kami banyak diskusi soal isu-isu negara gitu, soal isu-isu pendidikan, politik, ekonomi, teknologi, seni, digital literasi, dan lain-lain. Baik. Ya, luar biasa sih bisa masuk dalam bagian relawan pendidikan dan juga sebagai siswa dari sekolah Okurentes yang tidak hanya membahas masalah-masalah lokal saja, tapi internasional, termasuk masalah-masalah soal isu perang yang terjadi saat ini. Baik, lalu bagaimana Mbak Ana mungkin kesannya bisa tergabung dengan segala rentetan ujian juga kan sungguh sulit ya bisa menjadi relawan dari sekolah Okurentes ini. Bagaimana perasaannya bisa berhasil gitu menjadi salah satu dari mereka? Bagi saya ini hal yang sebenarnya normal saja karena tanpa pun tergabung dalam sekolah Okurentes, saya juga sudah sering terjun dan turun di lapangan atau di desa-desa. Jadi bagi saya bukan baik mau lulus ataupun gagal bukan masalah besar gitu. Karena saya sudah terbiasa tergabung dalam kegiatan-kegiatan organisasi ataupun yang related to edukasi gitu. Baik itu organisasi yang dibentuk oleh Paus Fransiskus maupun organisasi-organisasi yang terbentuk dari agama-agama lain. Jadi saya pikir hal yang normal dan juga merupakan bagian momentum yang luar biasa juga bisa bergabung dan berdiskusi soal pendidikan dengan negara-negara lain atau dengan pemuda-pemuda yang berasal dari negara-negara lain. Jadi saya bisa menambah pengetahuan baru dan juga cukup tahu bahwa ternyata isu-isu yang terjadi di negara kita juga terjadi di negara lain.
Baik, berarti Mbak Ana juga mendapatkan pengetahuan baru ya dari lewat tergabung dari Scholas Occurrentes ini yang besutan dari Paus Fransiskus. Lalu Mbak Ana, saya juga penasaran nih dengan bagaimana apa saja sih yang dilakukan di Scholas Occurrentes ini, apa yang menarik, apa yang dapat pelajaran, apa yang Mbak Ana lakukan di sana. Tapi nanti kita akan bahas usai jeda ya Mbak Ana. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan melanjutkan perbincangan kita tetap di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi bersama dengan Ana Nur Awalia, guru asal Pulau Buton. Baik Mbak Ana, kita akan melanjutkan lagi perbincangan kita mengenai Mbak Ana nih yang menjadi salah satu pembicara atau berkesempatan untuk berdialog langsung dengan Paus Fransiskus. Mbak Ana, kalau boleh tahu ini yang menarik dari Scholas Occurrentes ini yang besutan dari Paus Fransiskus ini, apa sih Mbak yang menarik atau apa yang ilmu yang didapat atau yang diajarkan di sana? Yang pertama itu adalah keceriaan di dalam ruang kelas. Jadi memang benar-benar murni isinya pendidikan aja gitu. Keceriaan yang di dalam kelas, dan yang kedua ketika kita berada di kelas kita latih untuk mendengarkan dulu lawan bicara saat berbicara. Kemudian memahami konteks, kemudian memahami perasaan dan juga latar belakang masalah apa yang disampaikan lalu berbicara. Nah, saya belajar banyak sih karena kebanyakan dialog kita kan berakhir debat yang tanpa ujung gitu. Kemudian ketika hoax tersebar, kita mudah terpancing dan terpecah belah. Melalui Scholas Occurrentes, di kegiatan kami, utamanya pada saat field experience, terjun langsung ke Afrika, kita belajar banyak untuk lebih diam, lebih sabar, dan mendengarkan. Ketika selesai mendengarkan, memahami, menelusuri, research dulu, kemudian kita komentar, perdebatan kita atau diskusi kita ujungnya lembut gitu. Nah, setelah selesai dari ruangan kelas, kita masih jadi keluarga atau jadi teman. Jadi, misalnya saya berdebat dengan Mbak, kita memiliki perbedaan pandangan gitu, itu tidak menjadikan kita bermusuhan. Itu sih yang saya pelajari, yang bagi saya itu keren sekali, sangat sesuai dengan ajaran Islam gitu. Ketika kita bermusyawarah, kemudian kita berbeda pandangan, tidak lantas menjadikan kita musuh. Kita masih tetap pada pandangan kita masing-masing, tanpa memaksakan ide kita satu sama lain. Nah, berikutnya ketika kita berdiskusi memecahkan sebuah masalah, kita sepakat untuk mengambil langkah-langkah kecil, bukan hal-hal besar, ide-ide besar kemudian tidak dieksekusi. Nah, ini sejalan dengan pola pikir saya ketika saya terjun ke lapangan. Saya melakukan hal-hal kecil dulu, kemudian hal besar. Jangan sampai waktu kita habis untuk memikirkan hal-hal besar, kemudian kita lupa eksekusi atau lupa melakukan. Akhirnya kosong gitu, jadi mimpi aja. Jadi itu hal-hal yang saya pelajari dari teman-teman di Scholas. Baik, Mbak Ana. Ini Mbak Ana juga menjadi salah satu anggota dari Scholas Occurrentes, menjadi guru juga di Pulau Buton. Ini kan tentunya Mbak Ana banyak sekali pengalaman berkecimpung di dunia pendidikan. Apa yang membuat Mbak Ana ingin terus bekerja atau merasakan bagaimana sih pengalaman di pendidikan ini, Mbak? Karena saya ingin terus belajar. Saya menyukai pembelajaran, belajar, berdiskusi, dan berdialog. Saya pikir saya bukan orang yang pintar, bukan orang yang cerdas, sehingga ingin terus belajar gitu. Yang berikut, saya melihat langsung di pedesaan dan daerah-daerah kecil terpencil, banyak sekali guru-guru dan siswa itu yang butuh perhatian pemerintah. Tapi saya pribadi sendiri, seorang diri, tidak mungkin bisa menentaskan itu sendirian gitu. Kita butuh persatuan bersama gitu. Dan butuh dukungan, yang mana menurut saya masyarakat dan pemerintah ini harusnya go hand in hand gitu. Kerjanya bareng-bareng, melihat langsung, check and balance, mengawasi langsung apa yang terjadi di daerah. Karena kemarin kan saya melihat langsung ya di Institut Kesenian Jakarta yang dihadiri oleh 250 siswa dan guru-guru. Mereka cerdas sekali membahas masalah, isu, dan lain-lain. Menggunakan bahasa asing yang luar biasa. Tapi itu di Jakarta, guys. Coba turun di desa. Jangankan kita mau bicara solusi atau diskusi, mereka masih mengurusi urusan perut, masih kerja, masih cari uang, dan lain-lain. Saya teringat ketika saya waktu itu di desa, waktu mengajarkan anak-anak baca tulis gitu. Ada seorang ibu yang lewat dan teriak, untuk apa baca? Ayo cari uang. Nah, ini kan merupakan
apa ya, ironis gitu, ironi yang harusnya kita perhatikan lebih awal gitu. Ini yang membuat saya masih terus berjuang di literasi dan pendidikan karena saya melihat langsung kejadian-kejadian di lapangan. Dan saya juga seorang ibu gitu. Saya tidak ingin kejadian-kejadian seperti pemerkosaan, pelecehan, doktrinisasi yang buruk, manipulatif, mengatasnamakan agama juga mengenai anak saya atau tetangga saya gitu. Saya berpikir bahwa kita tidak bisa ketika melihat korbannya ada di Pulau Sulawesi, ketika kita di Jawa, korbannya ada di Pulau Sulawesi, kemudian kita berbicara bahwa belum sampai di Jawa, masih di Sulawesi. Berarti bukan tanggung jawab kita. Saya pikir itu bukan sesuatu hal yang empati atau simpati terhadap sesama saudara atas nama kemanusiaan gitu. Jadi itu yang membuat saya kemarin sebenarnya menangis karena bukan persoalan di depan pausnya yang kemudian membuat saya menangis, tapi skrip yang saya baca, yang saya tulis sendiri dan saya baca itu membuat saya gemetar gitu karena saya melihat langsung, berpengalaman langsung melihat gitu. Berikut banyak sekali isu di negara ini di mana banyak sekali oknum-oknum pemuka agama memperkosa banyak perempuan gitu. Padahal yang kita pahami kan Islam tidak seperti itu. Agama-agama semua mengajarkan kebaikan gitu. Nah, ini kan yang harusnya menjadi pokok permasalahan yang harusnya kita diskusikan bareng gitu. Kita harusnya habiskan waktu di situ sih untuk berdebat bagaimana solusi yang baik gitu. Baik Mbak Ana, dengan segala rintangan atau rintangan yang dihadapi oleh Mbak Ana dan juga problematik di luar sana, khususnya di tanah air sendiri, sebenarnya apa sih Mbak yang Mbak Ana harapkan tentunya dengan berdialog dengan Paus Fransiskus di hadapan juga Menteri Pendidikan dan juga para perwakilan pemerintah lainnya? Harapan saya yang pertama adalah pendidikan kita lebih diperhatikan karena pendidikan itu adalah kunci untuk melawan kemiskinan. Saya yakin semua agama setuju dengan ini. Gitu. Yang kedua, agar pemerintah lebih banyak turun ke desa-desa dan di pesisir pantai, daerah-daerah lokal gitu. Karena kita butuh kehadiran pemerintah. Mereka butuh kehadiran pemerintah untuk terjadinya check and balance. Nah, kita tahu bersama kan korupsi itu banyak sekali, KKN itu banyak sekali terjadi di Indonesia. Bahkan bukan hanya di Indonesia, ketika saya bersama tim sekolah, mereka juga mendiskusikan hal yang sama bahwa semua negara itu masalahnya sama. Korupsi, pendidikan yang tidak tuntas, perpecahan karena agama, perdebatan yang tidak ada ujungnya dan tidak ada perdamaian gitu. Makanya Paus Fransiskus ini datang merupakan simbol untuk mengingat kembali bahwa agama-agama itu mengajarkan hal yang sama, yaitu perdamaian. Itu sih yang saya ingin garis bawahi. Yang berikut adalah yuk teman-teman kalau kita mau dakwahnya yang santun aja gitu, agar kita tidak merasa bahwa kita memiliki akhirat gitu ya. Karena semua itu milik Tuhan gitu. Hidayah itu diberikan Tuhan, bukan diberikan oleh para pemuka agama. Tugas kita hanya mengingatkan aja, and that's it. That's enough. Itu sudah cukup gitu. Agar tidak ada perpecahan antara kita. Perdamaian dan kerukunan agama itu enak banget, indah sekali. Kalau seandainya waktu kita habis untuk dialog soal solusi, soal masalah, bukan untuk berdebat, kita bakalan maju. Dan menurut saya yang saya lihat sendiri ya di daerah, kita harus sama-sama gotong royong untuk mencerdaskan anak-anak bangsa agar mereka tidak tertipu oleh oleh kendaraan-kendaraan politik, kendaraan-kendaraan agama. Mereka tidak mudah ditipu jika mereka cerdas. Seperti itu. Tidak mudah dipecah belah oleh hoaks, tidak mudah dipecah belah oleh status video yang tersebar. Nah, cara satu-satunya dengan pendidikan gitu. Dan menurut saya sekolah Okourentes ini didirikan bukan untuk ceramah, didirikan untuk memahami apa itu makna pendidikan. Baik. Seperti itu. Baik Mbak Ana, kita harapkan juga tentunya pendidikan di Indonesia, juga teman-teman dari Sekolah Okourentes ini terus membenahi pendidikan yang ada di Indonesia agar generasi emas kita juga cerdas dan juga tidak ada namanya perbedaan dan juga toleransi beragama itu tetap ada di Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Baik, terima kasih Mbak Ana atas waktu dan perbincangannya kita hari ini. Sampai jumpa, salam sehat. Assalamualaikum. Pemirsa, usai jeda saya akan mengajak Anda untuk berkeliling ke Jakarta International Premium Product Fair 2024. Informasinya sesaat lagi, tetap di Halo Indonesia.